Selamat malam saudara-saudara yang kasih Tuhan. Kita bersyukur kembali berjumpa dalam acara Sapa Sahabat Kristus. Apa kabar saudara-saudara? Tanpa terasa kita sudah memasuki akhir bulan Juni. Ini adalah malam terakhir dari bulan Juni. Saudara, Sapa Sahabat Kristus juga tanpa terasa sudah 2 bulan menyapa saudara-saudara sekalian. Kami merindukan apa yang kami lakukan ini boleh menjadi berkat bagi saudara-saudara semua. Dan kita berharap selama 2 bulan ini kita ditemani oleh renungan firman Tuhan boleh membuat kita semua makin mengenal Tuhan, makin dekat dengan Tuhan. Untuk bulan Juli saudara-saudara, ada sedikit perubahan yang kami adakan. Sapa Sahabat Kristus tetap akan menyapa saudara-saudara, tapi itu adalah di hari Senin dan hari Selasa saja. Sedangkan setiap hari Rabu mulai bulan Juli, kita sudah akan melaksanakan kebaktian doa saudara-saudara, tapi masih secara online. Dan kita akan mengadakan di Zoom meeting saudara-saudara. Oleh sebab itu, besok bagi setiap jemaat melalui fasilitatornya dalam kelompok-kelompok saudara, akan dikirimkan link kepada saudara-saudara sekalian. Mungkin ada sahabat atau jemaat yang lain yang tidak mendapatkan itu, ingin mendapatkannya, bisa memintanya ke gereja. Atau juga kepada teman-teman dari jemaat GKI Pekanbaru. Kami mempersilakan saudara-saudara untuk bergabung bersama-sama kita di dalam kebaktian doa besok melalui Zoom meeting. Di waktu yang sama, itu jam 8 malam. Jangan lupa ya saudara, besok jam 8 malam, di awal bulan ini, ayo mari kita berdoa bersama-sama. Sebab kita tahu, di dalam hidup kita perlu bergantung dan bersandar pada Tuhan dalam segala hal. Dan cara kita bergantung, bersandar dalam segala hal adalah kita berdoa. Waktu kita ingin punya hubungan yang intim dengan Tuhan, kita perlu berdoa saudara. Doa adalah komunikasi kita dengan Tuhan. Maka saudara-saudara, mari kita bersama dengan saudara seiman yang lain, kita bergabung dalam kebaktian doa Zoom meeting besok hari, jam 8 malam. Jangan lupa ya saudara ya. Pada malam hari ini saudara-saudara, saya mengajak kita untuk merenungkan satu tema, yaitu Hope at Home. Ini adalah kelanjutan dari buatlah hari ini berarti. Tapi hope at home ini saya ingin juga memberitahukan kepada saudara-saudara, ini adalah tema kelompok kecil untuk bulan depan, bulan Juli. Maka kepada seluruh jemaat yang tergabung dalam kelompok kecil, saudara-saudara perhatikanlah bahan ini, karena akan menjadi dasar buat saudara-saudara untuk bersharing satu dengan lain melalui Zoom meeting di bulan Juli yang akan dilaksanakan. Dan semoga apa yang disampaikan ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Oh ya, sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, saya ingin memutarkan satu lagu yang indah sekali. Why have you chosen me? Mengapa engkau memilih aku? Saudara-saudara, lagu ini akan dinyanyikan oleh saudara Josia Didimus Petrus. Dan semoga ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Why have you chosen me out of millions, your child to be? You know all the wrongs that I've done. Oh, how could you pardon me, forgive my iniquities, to save me, give Jesus your Son.
Dari ribuan orang, mengapa Tuhan memilihku? Kau kenal kelemahanku. Anugerah-Mu tolongku, beri arti hidupku, jadi hamba-Mu, oh Yesus. Tuhan tolongku, senangkan-Mu tiap waktu, tiap hal ku taat kehendak-Mu. Hidup buat Tuhan, genapkan kehendak-Mu, seumur hidup ikut-Mu. Tuhan tolongku, senangkan-Mu tiap waktu, tiap hal ku taat kehendak-Mu. Hidup buat Tuhan, genapkan kehendak-Mu, seumur hidup ikut-Mu, seumur hidup ikut-Mu. Saudara, kini kita akan mempelajari firman Tuhan. Mari sebelum kita mendengarkan perenungan firman Tuhan, kita berdoa. Bapa di surga Tuhan, kami akan belajar firman-Mu. Mohon Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami, supaya kami dapat mengerti dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Sebab kerinduan hati kami adalah kami ingin memuliakan Engkau melalui perbuatan-perbuatan kami. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami doa. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, buatlah hari ini, berarti seri ke-7 adalah bertemakan tentang Hope at Home, pengharapan di rumah. Saudara-saudara, tema ini juga, pengharapan di rumah ini juga diharapkan bisa menjadi dasar buat saudara-saudara di dalam Zoom meeting kelompok kecil saudara, untuk bisa menjadi bahan sharing saudara-saudara. Pengalaman saudara tentang hidup di dalam pengharapan kepada Kristus, dan apa-apa yang saudara dapatkan di dalamnya. Ayo saudara-saudara, bicarakanlah di dalam kelompok kecil, memperdalam kehidupan tentang pengharapan. Mengapa pengharapan itu begitu penting sekali saudara-saudara? Firman Tuhan di dalam Ibrani pasal 6 ayat 19 demikian. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilakukan sampai ke belakang tabir. Nah saudara-saudara, penulis Ibrani menuliskan atau melukiskan pengharapan itu seperti sebuah sauh. Sauh itu atau jangkar, saudara, sudah ada di dalam sana, saudara, sebuah jangkar. Jangkar sebuah kapal. Nah kita tahu bahwa ketika sebuah kapal yang berlabuh ke pelabuhan, mereka ketika bersandar di tempat itu, dia memerlukan tempat untuk diikat. Ya. Nah, kalau seandainya tidak ada tempat seperti itu, dia memerlukan jangkar yang diturunkan sampai ke dasar laut. Supaya apa? Supaya jangkar ini dapat menahan agar kapal ini tidak terhanyutkan. Kita tahu laut itu ada arusnya, dan arus itu sangat kuat. Sehingga satu kapal jika hanya berdiam lagi satu tempat, tidak lama kemudian akan berpindah, saudara, karena arus yang kuat itu, saudara. Nah, saudara, maka dia memerlukan jangkar.
atau sau yang akan membuat walaupun ada arus yang sangat kuat akan mengombang-ambingkan oleh ombak yang ada di pantai itu, dia bisa terombang-ambing tapi tidak terhanyutkan. Nah, saudara-saudara, inilah pengharapan yang digambarkan. Nah, saudara, kemudian penulis Ibrani itu sebenarnya mengatakan demikian. Yesus Kristus yang sudah menghantarkan kita, ya, kita telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir dikatakan. Apa maksudnya? Tabir itu adalah menunjukkan tabir bait Allah yang memisahkan antara ruangan kudus dan maha kudus. Nah, Yesus Kristus yang mati digambarkan sudah membelah tabir itu, membuat setiap orang itu bisa masuk ke ruangan maha kudus. Yang padahal zaman dahulu, sebelum Yesus bangkit dari kematian itu, tidak ada seorang pun yang boleh diperbolehkan oleh Tuhan masuk ke dalam ruangan maha kudus itu. Tapi Kristus Yesus telah membawa kita masuk ke belakang tabir, yang tadinya semua orang tidak bisa masuk. Nah, saudara-saudara, kenapa pengharapan itu perlu? Karena kita tahu, saudara, kita hidup dalam dunia ini, arus dunia itu begitu kuat menghantam kita. Apalagi sekarang arus internet yang apa saja. Hari ini kita sangat kebingungan dengan semua berita-berita yang ada. Tentang COVID saja, COVID-19 saja, kita sudah sangat kebingungan. Mana yang benar, mana yang tidak benar. Tentang satu hal aja, ada banyak berbagai sumber. Itu membuat kita itu terombang-ambing. Tidak heran, saudara-saudara, kita gampang terbawa oleh arus dunia ini. Dengan segala informasi yang masuk kepada kita, kita sangat bingung. Bahkan kemudian kita bisa terhanyut oleh karenanya. Nah, oleh sebab itu dikatakan apa? Pengharapan itu seperti sau yang kuat. Yang membuat kapal itu aman. Membuat jiwa kita menjadi aman dan tidak terhanyutkan oleh arus itu. Sehingga kita tetap ada di sana. Walaupun ada riak-riaknya. Atau walaupun kita tergoncang. Tetapi kita tidak terhanyut. Maka saudara, kita melihat dari ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa pengharapan ini adalah sangat penting di dalam kehidupan kita. Saudara, selain itu saya ingin mengajak kita melihat ada satu ilustrasi yang lain, saudara. Orang banyak menggambarkan pengharapan itu seperti mercusuar. Kita tahu mercusuar itu apa? Yaitu dia yang ada di biasanya pelabuhan atau di pulau, ya, untuk menjadi petunjuk bagi kapal di malam hari khususnya. Karena di lautan itu gak ada lampu sama sekali. Dia gelap sekali. Ketika kapal itu berlabuh, maka salah satu petunjuk yang sangat penting sekali adalah mercusuar. Suatu kali di satu pulau, ketika mercusuar itu belum ada, banyak kapal yang berlabuh dan kemudian kandas. Dan ketika kandas, orang-orang yang ada di dalam kapal itu sebagian besar, sangat banyak sekali tidak terselamatkan. Lalu kemudian satu saat pemerintahnya itu sudah membangun sebuah mercusuar. Dan sejak mercusuar itu ada, korban-korban kapal yang tenggelam itu lebih banyak yang dapat diselamatkan. Saudara, kenapa ini bisa terjadi? Karena mercusuar itu kan pada melawannya keluar apa? Lampu. Dia terang sekali. Nah, ternyata ketika kapal yang kandas itu dan orang yang tenggelam itu tidak melihat apa-apa, gelap, padahal di sana sudah dekat pada pulau. Kenapa mereka bisa mati? Karena mereka gak punya harapan hidup. Mereka masih berpikir kami ada di tengah lautan yang sangat mengerikan. Oleh sebab itu mereka tidak berjuang dan mereka menyerah dan akhirnya mereka mati di dalam lautan itu. Padahal tidak jauh dari mereka itu ada pulau, tapi mereka tidak melihatnya. Karena tidak melihat, maka mereka tidak ada daya juang. Tidak punya kekuatan untuk menghadapi kesulitan-kesulitan yang ada. Tapi saudara-saudara, ketika mercusuar itu ada dan menghasilkan terang, ketika orang yang tenggelam di sana melihat di sana ada terang, oh di sana sudah dekat kepada itu, ada sebuah semangat untuk berjuang bahwa kami bisa selamat,
kami bisa selamat. Dan mereka berenang, mereka berusaha mencapai kepada pulau itu. Maka tidak heran, ketika mercusuar itu ada, korban makin berkurang. Ketika pengharapan itu ada, korban itu makin berkurang. Maka saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada hari ini saudara-saudara, kita melihat betapa pentingnya pengharapan itu perlu ada dalam kehidupan kita. Nah, kalau gitu, bagaimana saya bisa membangun pengharapan itu supaya bisa punya pengharapan? Perhatikan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, prinsip dari Tuhan itu sendiri. Kita orang Kristen, kita adalah orang hidup dengan pengharapan. Pengharapan apakah yang kita punyai, saudara? Di dalam Alkitab mengingatkan pada kita, pengharapan yang kita punyai adalah kita berharap bahwa Yesus akan datang kembali. Sejak dalam perjanjian baru kita menemukan satu hal yang menjadi harapan dari setiap murid-murid itu, janji Yesus bahwa dia akan datang kembali. Dan ternyata itulah yang menjadi dasar kekuatan bagi para murid. Kenapa mereka kuat menghadapi tantangan dan kesulitan yang ada. Ketika mereka melayani menjadikan misi dari Tuhan, mereka ditolak, mereka dihina, mereka dianiaya. Kenapa mereka terus berjalan? Karena mereka punya pengharapan bahwa apa yang mereka alami di dalam ini hanya sifatnya sementara. Karena Tuhan mereka sudah menang, Dia akan datang kembali, akan membawa mereka. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau Tuhan akan datang sebagai hakim, itu adalah pengharapan di mana akan menyelamatkan setiap orang yang percaya. Itu menjadi pegangan yang membuat kita kenapa merasa perlu kuat, perlu setia, perlu beriman di tengah-tengah arus dunia yang begitu kuat. Itulah gunanya pengharapan, saudara-saudara yang kasih Tuhan. Nah, tapi kita melihat juga ketika Allah ingin kita punya pengharapan dalam hidup dalam dunia ini, saudara. Ternyata Tuhan itu tidak hanya meminta pada kamu harus berharap padaku. Persoalannya kenapa aku bisa berharap pada Tuhan? Kita bisa berharap pada Tuhan karena Allah yang menunjukkan bahwa Dia bisa menjadi harapan kita. Karena Allah menunjukkan diri adalah ketika Dia sudah berjanji, Dia pasti menepatinya. Bahwa Allah kita adalah Allah yang tidak ingkar janji. Dia adalah Allah yang benar dan Dia mampu untuk mewujudkan janjinya. Seberapa lama pun Dia berkuasa untuk mewujudkan janjinya. Maka ketika saya bisa punya pengharapan pada Allah, bukan karena begitu terjadi begitu saja. Tetapi karena Allah sudah menunjukkan bahwa dirinya itu benar. Menunjukkan bahwa dirinya bisa menjadi tempat sandaran buat saya. Bahwa Dialah yang berkuasa mewujudkan apa yang dijanjikan. Maka ketika memang belum sampai dan belum bisa melihat wujudnya di sana, saya mempercayainya. Karena saya mempercaya bahwa Allah itu pasti bisa mewujudkannya. Maka di dalam hati saya bisa ada harapan. Saudara, waktu kita berharap pada papa dan mama kita waktu masih kecil, supaya dia membawa kita ke tempat itu. Kenapa, saudara? Karena kita percaya bukan dia bisa membawa kita ke tempat ini. Kita tahu dia bisa. Kami paling senang ketika papa berkata, ayo kita ke Prapat minggu ini. Wah, kami sudah menanti-nantikannya. Karena apa? Karena kita percaya, kita berharap terus, ya cepat lewat hari itu dan hari Minggu itu bisa segera tiba dan kami bisa pergi ke Prapat. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, harapan itu kita bisa lakukan bisa kita jaga terus itu karena apa? Karena kita mempercayai Dia itu bisa mewujudkannya. Kalau seandainya orang itu berkali-kali ingkar janji, lalu berjanji, ayo minggu ini kita nggak percaya. Karena apa? Kita nggak berharap Dia betul-betul akan ngajak kita. Karena apa? Berkali-kali Dia nggak mampu untuk mewujudkannya. Atau seperti demikian.
Kita berjanji pada pacar kita mengatakan, sayang, saya akan membawa kamu ke bulan. Ini bulan yang sungguhan loh, ke sana loh. Ya. Kita bukan hanya sekedar honeymoon, tapi kita betul-betul ke bulan itu. Saudara. Pacarmu akan percaya enggak? Berharap enggak kita membawa kita ke sana? Enggak akan, saudara. Kenapa? Karena dia tahu kita enggak mungkin ke sana. Enggak ada kendaraan sampai hari ini membawa penumpang ke sana, saudara. Nah, janji ini tidak mungkin terwujud untuk saat ini, saudara. Maka ketika kita dijanjikan seperti ini pergi gratis ke bulan, saudara-saudara, kita tidak terlalu berharap. Gak ada harapan lah. Seperti itu. Maka waktu saya bisa berharap, dia harus nyata, harus benar. Bisa diwujudkan, saudara. Itu adalah persyaratannya untuk sebuah pengharapan, saudara. Dan waktu Tuhan berkata, aku akan datang kembali, dia yang sudah mengalahkan maut di dalam Tuhan, kita percaya bahwa dia mampu mewujudkan itu. Maka saudara, kita bisa menaruh pengharapan kita di dalam Yesus Kristus, saudara. Karena dia adalah Tuhan yang mampu mewujudkan itu semua. Nah, berdasarkan ini, saudara-saudara, saya ingin mengajak kita melihat hope at home, saudara. Saudara, sadarkah kita di dalam keluarga juga begitu penting adanya harapan-harapan, pengharapan. Saya bukan berbicara tentang mimpi, saudara. Tapi saya sedang berbicara adalah kita sebagai anggota keluarga harus hadir membuat orang lain punya harapan pada kita. Mengapa ini begitu penting, saudara? Karena kesatuan dari satu keluarga, karena satu keluarga bisa terjaga dari ombak yang besar, badai yang besar, ya, satu bahtera rumah tangga bisa selamat daripada itu. Karena apa? Karena setiap anggota itu masih punya harapan untuk bersatu, bukan? Saya melihat ada banyak sekali perceraian yang terjadi karena apa? Salah satu penyebab yang utama adalah pasangannya tidak punya harapan untuk bersama dengan dia lagi, saudara. Itulah yang saya saksikan, saudara. Mengapa dia ingin bercerai? Karena dia tidak punya melihat ada harapan untuk bersama. Nah, saudara-saudara, ketika kita gagal untuk menunjukkan aku bisa engkau harapkan, maka kita tidak heran keluarga ini bisa menjadi pecah. Nah, saudara, harapan ini artinya bukan karena apa? Kamu harus berharap pada saya. Seperti Tuhan yang justru menunjukkan diri, aku bisa engkau harapkan. Nah, inilah yang menjadi poin yang penting ketika kita berbicara pengharapan di dalam rumah ini. Sama kita mengekspresikan iman, saya bisa berharap pada Tuhan, maka engkau pun bisa berharap pada saya. Kenapa, saudara? Karena seperti Tuhan sudah berinisiatif menunjukkan aku adalah orang yang setia kepada janjiku dan pasti wujudkannya. Aku juga ingin menunjukkannya kepada pasanganku. Nah, sama seperti Tuhan, kita ingin menjadi orang yang dapat diandalkan oleh keluarga kita. Sehingga mereka pun bisa berharap pada kita, saudara-saudara. Mungkin kita berkata, saya ini kan orang yang terbatas, manusia berdosa, penuh dengan kekurangan. Bisakah saya bisa membangun pengharapan itu di dalam hati daripada keluargaku? Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, saya mengatakan bisa. Kenapa, saudara? Karena setiap kita itu adalah orang yang terbatas, saudara. Orang yang penuh dengan kekurangan, ada banyak kelemahan yang kita miliki. Tapi kenapa? Dan bagaimana pasangan kita itu bisa berharap pada kita? Saya ingin mengatakan, kalau kita adalah menjadi manusia yang bisa berubah. Kita adalah orang yang bukan hanya mengaku kita lemah, tapi kita menjadi orang yang berusaha memperbaiki kelemahan itu. Ketika pasangan kita menemukan kita itu banyak kelemahan, belum tentu dia ingin menceraikan kita. Kapan dia ingin menceraikan kita? Ketika dia melihat kita gak bisa berubah. Setelah berkali-kali masih mengulang terus, mau berapa kali menerima perbuatan
kelalaian yang sama, dosa yang sama. Oleh sebab itu sampai satu saat gak tahan lagi dan merasa sudah gak ada harapan lagi itu bersama. Itu yang terjadi saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan. Tapi berbeda sekali ketika kita menunjukkan ketulusan kita untuk berubah dalam kehidupan kita itu. Kita punya kelemahan, bukannya menutupi kelemahan kita dan seolah keluar di depan, saya gak berani, aku yang benar. Tetapi sebaliknya, saudara-saudara. Kita mengakui kita lemah, oleh sebab itu kita mau perbaiki. Saudara, itu berlaku bukan hanya satu pihak, tapi dua pihak. Atau semua pihak, saudara. Kita bersama-sama harus saling membangun harapan itu, saudara. Dari semua pihak. Menunjukkan bahwa aku adalah orang yang bisa salah, tapi aku adalah orang yang bersedia untuk memperbaiki kesalahan, hidup dalam cara yang benar. Karena syarat dari sebuah pengharapan adalah kebenaran, saudara. Maka kita harus berusaha berubah di sana, saudara. Dan kita harus tunjukkan lewat apa? Kita wujudkan hal itu, saudara. Maka di sanalah pengharapan itu akan kita bisa bangun dalam keluarga kita. Saya mengajak saudara-saudara, ayo kita renungkan apakah betul kita ini sudah menghidupkan satu kehidupan yang punya pengharapan ini. Saya mengajak kita mulai daripada berpikirlah, apakah saya adalah orang yang seperti orang-orang Kristen di masa perjanjian baru yang sangat merindukan kedatangan Tuhan Yesus kembali. Itu pengharapan eskatologisnya. Mengharapkan Yesus akan datang kembali. Yang itu akan menjadi satu kekuatan dalam hidup menghadapi kesulitan-kesulitan, godaan, aniaya, penderitaan yang ada. Karena mereka menjadi seorang Kristen. Bertahan sampai mati mereka menjalankannya. Ada kekuatan karena pengharapan itu. Yesus akan datang kembali. Yesus sudah menang. Dia akan datang kembali. Nah saudara-saudara, apakah itu menjadi satu pegangan buat kita dan itu menjadi inspirasi buat kita? Bahwa saya hadir dalam dunia ini, di tengah-tengah keluarga saya juga. Saya sadar, kalau untuk menjaga keutuhan keluarga saya ini, pengharapan itu penting. Berharap pada Kristus dan pengharapan itu ada di tengah-tengah keluarga kita. Saudara, apakah saya juga adalah orang yang membangun harapan itu? Seperti Allah membangun harapan dalam hidup saya kepada keluarga saya. Lewat pertobatan yang saya alami dalam kehidupan ini. Perubahan-perubahan yang makin baik yang saya tunjukkan di sana. Kita bisa terjatuh, kita bisa salah, kita bisa salah melangkah, kita bisa tersesat. Kita boleh itu, alami itu semua. Tetapi jangan sampai kita tidak pernah berbalik. Jangan sampai kita tidak pernah bertobat, merubah yang gak benar. Jangan sampai kita menutupi itu semua seolah tidak ada masalahnya. Ketika pasangan kita tidak menemukan kita adalah orang yang memberikan harapan buat mereka. Puncaknya adalah perpisahan. Maka saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pengharapan adalah saul yang kuat. Yang akan menahan kita di tengah ombang-ambing arus yang ada, gelombang yang ada, sehingga kita tidak terhanyut. Biarlah itu boleh menjadi bagian dalam kehidupan kita yang kita bangun dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Kami sudah belajar firman Tuhan dan mohon Tuhan menolong kami. Sungguh kami menyadari bahwa kami sebagai orang Kristen perlu hidup dalam pengharapan. Khususnya pengharapan bahwa Engkau akan datang kembali. Oleh sebab itu kami perlu menjaga iman kami supaya hidup kami tidak terhanyut oleh arus dunia ini yang begitu kuat ya Tuhan. Supaya kami terus kuat untuk setia pada Tuhan. Mengikuti Engkau. Berada di hadapan-Mu. Walaupun ada banyak pencobaan yang datang ya Tuhan. Biarlah Tuhan menolong kami semua. Kami mau berdoa untuk setiap keluarga-keluarga yang menyaksikan acara ini, setiap orang yang menyaksikan. Engkau juga menolong mereka. Hari ini ya Tuhan kami berdoa supaya mereka
dalam hidup ini dapat menaruh pengharapan pada Engkau. Sebab Engkau yang menjanjikan itu adalah Engkau yang benar, yang berkuasa untuk mewujudkannya. Maka pada hari ini juga kami ingin sungguh-sungguh menaruh pengharapan dalam hidup ini pada Tuhan, sehingga arus apapun yang tidak akan menghanyutkan kami, karena pengharapan kami ada di dalam Engkau. Demikian juga di dalam keluarga kami. Kami ingin membangun home at home ya Tuhan. Kami ingin supaya harapan itu boleh muncul dalam setiap anggota keluarga kami. Oleh sebab itu kami mau serahkan diri kami pertama-tama, lalu kemudian pasangan hidup kami, anak kami, keluarga kami serahkan kepada Tuhan. Berikan kami kesadaran bahwa kamilah yang harus membuat orang lain menaruh harapan pada kami. Kami harus berjuang. Kami mengakui kami penuh dengan kelemahan, kami mengakui kami penuh dengan dosa, kami berbuat salah ya Tuhan. Kami mengecewakan Engkau, kami mengecewakan pasangan kami, keluarga kami ya Tuhan. Ampuni kami, tapi juga kami mohon Tuhan, tolong kami, supaya kami betul-betul mau memperbaiki diri, mau bersedia berubah. Berubah menjadi seorang yang serupa dengan Kristus, berubah menjadi seorang yang lebih baik, berubah menjadi seorang yang betul-betul bisa hidup, membuat orang yang bersama dengan kami melihat sebuah harapan ya Tuhan. Sehingga kami akan menemukan satu keluarga yang kuat menghadapi tantangan apapun. Inilah kerinduan hati kami untuk setiap orang yang sedang menyaksikan acara ini. Nah, berkati mereka dalam kehidupan mereka. Kami mau menyerahkan juga ya Tuhan, untuk bangsa dan negara kami terus berdoa. Di tengah-tengah menghadapi COVID-19. Kami berdoa Kau menolong kami, supaya kami punya hikmat untuk bagaimana hidup di masa new normal ini dengan kebiasaan yang baru. Disiplinkan kami ya Tuhan, dan tolong kami. Dan Tuhan jaga keluar masuk kami, sehingga dimanapun kami berada ya Tuhan, jika Engkau menghendaki, jauhkan kami dari terinfeksi oleh virus ini ya Tuhan. Bahkan ya Tuhan, kalau seandainya kami terinfeksi, berikan kami kekuatan tubuh untuk menghadapi itu semua. Tuhan jagalah kami, pelihara kami, berilah hikmat kepada pemerintah kami untuk dapat memberikan kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan oleh semua bagian pemerintahan sampai ke rakyatnya dengan disiplin, dengan baik, yang akan menolong supaya kami dapat hidup dengan suatu kebiasaan yang baru, dengan aman kami bisa menjalankan hidup kami. Kami serahkan ini dan Tuhan, terpujilah Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, sampai di sini perjumpaan kita pada malam hari ini. Jangan lupa besok kita ada kebaktian doa melalui Zoom meeting di jam yang sama. Mari kita bergabung di dalam kebaktian doa, dan linknya akan dikirimkan kepada saudara-saudara sekalian. Jika saudara ingin, saudara juga bisa membagikan kepada keluarga saudara supaya bisa bersama-sama ada dalam kebaktian doa bersama. Tuhan memberkati.